Nyiroro Kidul wedok, hampir wedok, di sana wedok, Pisur Ngesot wedok, Wewe Gombel wedok, Nini Pelet wedok, Pom Bob lanang, Permen lanang, Spiderman lanang, Upin Ipin lanang. Ini kesimpulannya, makhluk mengerikan di dunia ini adalah wong wedok. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel One to Be Creative. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video, dan video ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan untuk video atau berita kali ini dibahas sama teman kreator kita, yaitu Opung Parbelak. Dan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang video ini. Dan untuk tentang video ini membahas yaitu tentang perjanjian batu tulis yang dilakukan oleh Ibu Megawati dan Bapak Prabowo. Dan untuk pembahasan video ini, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Belakangan ini elit-elit PDIP mengatakan bahwasanya hubungan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati adalah hubungan yang sangat dekat. Jangan percaya, bohong itu. Gak usah percaya. Ngeri kali Opung kok jadi lebih tahu Opung dari orang itu. Ada banyak alasan ya yang menyatakan bahwasanya sebetulnya orang ini sebetulnya cuma lip service. Yang pertama, coba kalian masih ingat tanggal 20 Oktober 2024 Bapak Prabowo dilantik. Ada datang Megawati? Ada nggak datang Megawati? Jadi nggak usah banyak cerita ya. Udah ku bilang sekarang ini Megawati berusaha untuk jalin komunikasi kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Ya karena pertama beliau presiden, yang kedua karena sebentar lagi kongres. Jadi beliau perlu pengamanan. Ya, Megawati sekarang merasa ada yang mengganggu. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya kedekatan antara Megawati dan Prabowo itu cuma lip service itu, lip service. Sedangkan ada kawan kita ulang tahun, ada ngundang kita, itu kita usahakan datang. Apapun yang jadi penghalangnya, mau hujan, mau ada acara, ya apapun itu kita pasti akan datang. Nah ini teman kita jadi presiden, masa nggak datang? Bohong besar. Nggak usah jadi pembohong lah, ya nggak perlu kalian bohongi kami dengan mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati adalah sahabat yang hubungannya sangat dekat sekali. Nggak percaya kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kalian yang dari PDIP ingat dengan perjanjian batu tulis. Megawati sudah mengingkari perjanjian batu tulis. Itu yang mengakibatkan Bapak Prabowo kecewa berat. Kecewa, ya. Jadi di dalam perjanjian batu tulis, ya aku masih ingat itu, kalau tidak salah 6 Mei tahun 2009, ya. Mei 2009, ya. Jadi ada poin-poinnya mengatakan bahwasannya yang pertama, ya, Megawati, ya mereka akan bekerja sama untuk memenangkan Megawati di tahun 2029. Setelah itu 2014 Megawati dan PDIP akan mendukung Bapak Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2014, ya. Dan di situ mereka secara rinci, ya, mereka itu berbagi. Kalau misalnya menjadi presiden Ibu Megawati atau Bapak Prabowo, ya, maka menteri ini jatahnya Megawati, menteri ini jatahnya Prabowo. Sampai masalah masalah logistik, masalah pembiayaan itu mereka sudah sepakati 50-50. Nah ternyata tahun 2014 Megawati mengingkari janjinya, padahal item yang paling penting dan paling terakhir mengatakan bahwasanya Megawati akan mendukung pencapresan Prabowo di tahun 2014. Pembohong.
Ya, kalau nggak pembohong apa namanya itu coba ya? Ternyata Megawati mengusung yang namanya Joko Widodo, kan begitu ya? Memang itulah dia. Kalau sudah berbicara hitung-hitungan politik, ya sahabat pun ditinggalkan. Gitu loh ya, malah dari PDIP mengatakan ya sudah, Megawati kan kalah 2009, ya artinya perjanjian batu tulis itu hangus. Pandai kalian, pandai. Hah? Dan tahu ndak kalian ya, ketika Bapak Prabowo ingin mencalonkan diri jadi presiden, beberapa kali berusaha untuk menemui Ibu Megawati. Sampai Idul Fitri pun juga berusaha untuk menemui Ibu Megawati, tapi Ibu Megawati tidak bersedia. Itu kata Fadlizon, baca sendiri di berita. Ternyata apa ya? Megawati dengan ya percaya diri dia mencalonkan Joko Widodo. Dia udah nggak ingat lagi janjinya sama Prabowo. Apakah itu yang dinamakan seorang sahabat? Terlepas dari Bapak Jokowi sudah memimpin kita selama 10 tahun. Bapak Prabowo itu Bapak Jokowi orang baik. Ya udahlah, relakan saja lah. Kan kita kan sudah melihat Bapak Jokowi sudah membawa bangsa ini kepada kemajuan. Ini beda konteks. Beda ya, jangan disangkut pautkan antara Joko Widodo dengan Prabowo. Kalaupun misalnya waktu itu tidak ada Jokowi, ya waktu itu katakanlah Ganjar. Apakah Megawati akan tetap meninggalkan Prabowo? Tetap akan meninggalkan Prabowo. Karena dia sudah punya nama, ya dia sudah mulai punya pamor, kan begitu dia tinggalkan. Dan inilah yang membuat sakit hati seorang Bapak Prabowo. Aku kutarikkan langsung ke diriku, kalau aku jadi Bapak Prabowo, sekarang Megawati minta ketemu Prabowo dengan alasan makan nasi goreng. Ingat Ibu Megawati, waktu perjanjian batu tulis 2014 ya, ditagih janjimu itu dijumpai Bapak Prabowo, kau selalu menghindar. Menghindar ya kan? Ku bilang sama kalian, Bapak Prabowo itu memang orangnya pemaaf, tapi dia nggak pelupa. Nggak pelupa dia. Dia masih ingat siapa orang-orang yang setia kepadanya dan siapa orang-orang yang pernah berkhianat kepadanya. Dan kau salah satu orang yang pernah mengkhianatinya dengan perjanjian batu tulis, dengan melanggar perjanjian batu tulis poin nomor 7, bahwasanya Megawati beserta PDIP mendukung penuh pencapresan dari Bapak Prabowo di tahun 2014. Alah, ya lah. Makanya aku bilang, kalau orang sudah pandai berbohong, udah itu aja kerjanya. Ku bilang sama kalian, siapapun orang PDIP tidak akan pernah membantah masalah batu tulis ini. Itu dia, ya. Jadi jangan kalian bilang bahwasanya Bapak Prabowo dengan Megawati ya adalah seorang sahabat, nggak pernah ada masalah antara orang itu dua, bohong itu. Cuma lip service itu ada banyak. Ya, termasuk anggotanya si Ganjar ngasih dia nilai 5 dari 10, itu juga masalah buat Bapak Prabowo. Enggak aja. Ya, jadi udahlah Ibu Megawati. Ya, sekarang terang-terangan aja aku bilang sama Bapak Prabowo, ya kan? Bapak Prabowo minta tolonglah dulu diamankan sebentar lagi kongres, kan begitu. Biar Bapak Prabowo boleh mengirimkan wakilnya nanti. Kalau aku bilang nggak usah lah Bapak Prabowo ke sana lah. Kayak nggak ada kerjaan yang lain aja. Bapak Prabowo itu sudah cukup disibukkan dengan masalah rakyat Ibu, nggak perlu disibukkan masalah kongres kalian. Bapak Prabowo sekarang itu lagi sibuk mengurusi masalah makan gratis, ya, yang kau pernah komentari. Masalah makan gratis pun juga kau komentari, coba 10.000 dapat apa? Kau tengok dulu video di TikTok itu, banyak kali testimoni dari anak-anak ya yang mengucapkan syukur, terima kasih Bapak Prabowo karena saya boleh menikmati makan ayam. Terima kasih Bapak Prabowo, saya nggak pernah makan siang, sekarang saya juga makan siang. Dan tahu nggak kalian, ada beberapa tempat ya di mana
melahirkan kisah-kisah pilu adalah anak yang nggak mau makan makanannya itu karena apa? Dia kepengen bawa makanan itu buat mamanya, buat mamanya, ya, biar tahu kalian ya. Dan juga ada beberapa, kalau kalian tengok misalnya di pedalaman Papua ya, mereka berterima kasih karena apa? Karena mereka sudah bisa makan nasi. Biasanya mereka makan ubi, makan talas ya, itu di pedalaman yang daerah Susapadi ya. Jadi ini bisa dikatakan adalah sebuah penghinaan gitu loh ya. Bagi Prabowo itu adalah penghinaan, memprotes. Bapak Prabowo berapa kali mengatakan bahwasanya saya dihina, saya diejek ketika saya akan menggalakkan masalah makan gratis ini, dan termasuk salah satunya Ibu Megawati ini. Jujur ku bilang ya, jangan mentang-mentang kalian itu sudah survive, sudah merasa di atas angin, sudah menjadi partai terbesar, kalian udah gak peka lagi dengan hal-hal yang hal-hal yang remeh-temeh. Bagi kalian hal-hal ini remeh-temeh. 10.000 dapat apa sih? Tapi bagi kami orang-orang tua yang merasakan anak-anak kami makan gratis ya, kalaupun aku sanggup memberikan makan gratis anakku, tapi mungkin ada teman-temannya yang tidak mampu orang tuanya karena orang tuanya bekerja sebagai pemulung, ada orang tuanya bekerja serabutan, atau bahkan orang tuanya pengangguran, atau bahkan ada yang yatim piatu. Jadi jangan terlalu gampang muncung kalian itu mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo itu hubungannya baik-baik saja dengan Ibu Megawati. Ya, itu lip service doang itu. Kalian yang ngaku-ngaku bahwasanya Bapak Prabowo ingin mencari membuat janji ketemu sama kalian. Nggak ada itu. Kalian yang untuk mencari-cari jadwal untuk ketemu sama Bapak Prabowo. Juga itu Pandana Baban, opung, kau udah opung kau. Tolonglah dulu agak dijaga bahasamu itu. Kau katakan apa? Bahwasanya antara Bapak Prabowo dan Megawati baik-baik saja. Yang merusak hubungan mereka adalah Jokowi. Sekarang buktikan di mana merusaknya. Ya, kau bilang katanya, iya karena Jokowi tidak jujur sudah lebih memilih untuk mendukung Prabowo. Sekarang begini, Megawati tidak mau ya, Megawati tidak bersedia untuk Megawati tidak bersedia untuk merekomendasikan calon presiden dan wakil presiden yang direkomendasikan oleh Bapak Joko Widodo ya. Tidak setuju. Karena apa? Ngerasa harga dirinya dipijak-pijak. Padahal Bapak Joko Widodo ya berpendapat bahwasanya Prabowo yang lebih tepat menjadi presiden dan wakil presidennya Ganjar, maka negara ini akan berjalan dengan baik. Kan begitu. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo melihat kapasitasnya, kan begitu. Nah, jauh sebelum itu sebetulnya Bapak Joko Widodo melihat ada potensi di dalam Ganjar. Tapi ujung-ujungnya seiring berjalannya waktu, Ganjar menunjukkan bahwasanya dia lebih takut kepada Ibu Ketum daripada kepada kepentingan rakyat. Nah, itu yang membuat Bapak Joko Widodo merasa penting untuk mengalihkan dukungannya kepada Bapak Prabowo. Itu dia. Jangan kau bikin alasanmu itu Bapak Jokowi yang merusak hubungan antara Prabowo dengan Megawati. Justru Megawati sekarang ini berapa kali dari kemarin berusaha untuk merusak hubungan antara Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Aneh aku dibikin orang ini. Jujur aja aku bilang ya, kadang orang ini membolak-balikkan situasi. Begitu gampangnya membolak-balikkan situasi. Kan begitu. Sekarang begini ya, kalau misalnya kalian menganggap bahwasanya Ibu Ketua Umum kalian itu adalah orang yang paling berjasa atas bangsa ini, silahkan. Kan begitu. Kalian menganggap itu ibu kalian, silahkan. Kan begitu. Tapi bukan artinya kalian anggap negara ini menjadi negara kalian. Malu dong, udah tua. Sorry lah dulu, aku agak, kalau untuk sekarang ini agak panas ini gitu loh. Suka kali orang ini, ya kan, sekarang menggaung-gaungkan Prabowo dengan Megawati baik-baik saja akan bertemu. Beberapa kali Prabowo akan bertemu dengan Megawati, tapi yang menggagalkan adalah Jokowi. Udah aku bilang, nggak ada untungnya orang PDIP masuk ke dalam kabinet, nggak ada untungnya. Untungnya kita bisa lihat bagaimana kapasitas mereka, bagaimana kualitas mereka kok, kan begitu. Justru banyak yang diangkut kemarin itu di KPK. Udahlah, nggak usah banyak cerita lah ya. Jadi kalau ku katakan ya, jangan pernah kalian itu memframing bahwasanya kalian itu dengan Bapak Prabowo baik-baik saja, sementara Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo sedang tidak baik-baik saja. Sekarang itu sebetulnya kondisi kalian di dalam itu yang sedang tidak baik-baik saja.
Yakin aku Bapak Prabowo, apapun yang kalian beritakan di luar sana tidak akan terpengaruh. Karena apa? Bapak Prabowo menghormati Bapak Jokowi. Ada pula wacana ingin menggantikan Gibran menjadi wakil presiden. Kalau mimpi jangan ketinggian dan juga jangan terlalu siang tidurnya. Itu dia ya. Jadi banyak sekali, coba bayangkan kalian dari buzzer-buzzer kalian, berapa banyak yang menyerang Bapak Prabowo. Tapi begitu dilantik Bapak Prabowo, diam 1000 bahasa semua. Termasuk dia Nabi Tulu mengatakan apa? Nabi Tulu mengatakan apa? Jangan biarkan Orde Baru, sisa-sisa Orde Baru berkuasa lagi. Kalian bilang Bapak Prabowo adalah sisa-sisa Orde Baru. Dia itu adalah menantunya Soeharto. Penjahat HAM, kriminal. Sudah dikatakan, setiap siapapun yang tidak terbukti di persidangan dan tidak diputuskan oleh hakim, maka siapapun tidak berhak untuk memanggil dia seorang kriminal. Kan begitu. Tapi sekarang coba menjilat semua, menjilat. Makanya aku bilang udah cukup ya, cukup Budi Gunawan yang ada di dalam. Gak usah lagi tambah-tambah. Mau kalian tambah-tambah, hebat kali kalian. Siapa kali kalian? Orang ini kan selalu kayak gitu. Makanya aku bilang, kalian itu bertindak makin lama makin aneh. Karena apa? Kalian berangkat dari kekecewaan kalian. Kecewa kalian kalah jadi presiden, kecewa kalian kalah menjadi banyak daerah Banting yang dikuasai oleh Kim. Kecewa kalian karena apa? Jumlah perolehan suara kalian dipilih kemarin merosot. Jadi sebetulnya yang kalian harus perhatikan itu adalah introspeksi diri, ya. Kalian evaluasi apa sih sebetulnya kesalahan apa yang sudah kita lakukan sehingga kita seperti ini gitu. Ingat ya, orang bodoh pun berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan yang sama. Betul kan ku bilang? Ya coba bayangkan, mulai dari pileg, pilpres, pilkada udah 3 kali jatuh. Ya, tapi tetap pola yang sama yang kalian lakukan. Serang terus Jokowi, fitnah terus Jokowi, jelek-jelekan Jokowi, hantam terus keluarga Jokowi. Apa yang kalian dapat? Seranglah terus. Makin kalian serang, bukan orang itu yang balas serangan kalian, tapi kami balas serangan kalian. Itu makanya begitu dihantam kalian oleh netizen, kalian katakan apa? Bazar Mulyono. Ternak Mulyono. Ya, kalau kalian meladeni buzzer berarti kalian itu gak lebih dari buzzer kan begitu. Padahal kalian elitnya. Masa elit kapasitasnya buzzer? Awak bilang nanti SD merendah, kasar kali. Jadi cobalah dulu kalian evaluasi dulu, jadikan introspeksi diri ya. Untuk ketiga kegagalan kalian ini, ku bilang gagal kalian. Jujur aja ku bilang, walaupun kalian kemarin pileg tapi merosot sebetulnya jumlah perolehan suara kalian. Walaupun kalian itu ranking 1 tapi kalian gagal. Pilpres gagal kalian, paling kecil kalian 16%. Pilkada begitu juga. Mana daerah yang bisa kalian banggakan? Secara provinsi lah dulu, Sumatera Utara kena ribut, Jawa Tengah apa lagi, Banten, Jakarta. Kalau nggak ada Anies Baswedan, kalian nggak bisa kayak gitu. Tapi gitu-gitu juga kalian kalian sangkal itu bantuan dari Anies Baswedan. Itu kemarin Rano Karno, bukan karena Anies Baswedan, bukan karena Ahok. Tapi oleh karena kecerdasan rakyat dalam memilih. Kalah apa? Itu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Jangan pernah kalian mau mendengarkan berita-berita yang bisa dikalahkan. Itu berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, ya kan? Coba lihat dari kemarin pengen ketemu sebelum pelantikan pengen ketemu, sampai sekarang nggak jadi. Iya kan? Apa yang mau diharapkan dari seorang pembohong? Ya?
Ingat, ya walaupun Megawati itu dianggap Prabowo sekarang itu sebagai temannya, sahabatnya, tapi dia harus hati-hati. Karena apa? Ya, karena dia sudah pernah dibohongi. Karena dia sudah pernah dikhianati. Jujur, sebaik-baiknya orang ketika dia pernah sekali saja dikhianati, maka orang itu akan berhati-hati terhadap temannya tersebut. Enak kali, begitu gampang kali melupakan peristiwa batu tulis. Gampang ya? Itu dia. Ya, oke. Jadi realistis aja lah. Jadi kalau misalnya Bapak Prabowo nggak datang ke Kongres sekalian, tapi kalau misalnya dia mengirimkan wakil presiden, terimalah dia apa adanya. Bye-bye. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parabelak membahas dan mengomentari tentang videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.